Oke, nanti kalau suara kurang jelas, bilang aja, oke? Oke, aku mulai ya. Jadi, hari ini gua sama Kezia mau lutornya tentang changes in accounting policy sama accounting error. Kenapa yang sakep enggak? Karena itu kayaknya teori-teori doang ya teman-teman. Dan juga kita dulu angkatan 23 UAS AK2-nya sangat berbeda sama teman-teman. Dimana kita dulu sama Pak Prianto, dimana kita open book. Dan juga mostly materinya tentang sakep. Nah, jadi di changes in accounting policy ini gue banyak ngambil dari soal-soal teman-teman aja dan ada satu soal tambahan dan juga mirip-mirip doang. Oke, pada prinsipnya changes in accounting policy itu adalah ketika ada suatu kondisi di mana perusahaan itu mengubah eh, kebijakan akuntansinya, misal dari dianya straight line method jadi double declining atau misal di long term construction dari cost recovery ke percentage of completion. Nah, implikasinya apa? Implikasinya itu bisa banyak. Misal double declining ke straight line method. Nah, yang mana kita tahu kan kalau double declining itu di awal-awal expand-nya bisa lebih gede kan daripada si straight line. Berarti nanti ada labanya yang di-adjust dan juga ngaruh ke return earning. Nah, di sini juga nanti ada tentang inventory, di mana kalau inventory itu kan ada metode FIFO sama average. Nah, kalau dia ganti dari FIFO ke average atau average ke FIFO, yang pasti nanti akan banyak berubah di income-nya, karena di FIFO nantinya itu COGS-nya lebih kecil dan di average itu COGS-nya lebih gede. Oke, kita mulai dari yang pertama dari long term construction ya. Ini soal teman-teman juga. Jadi ada company construction, dia itu awalnya dari cost recovery mau pindah ke percentage of completion. Nah, di sini kan teman-teman udah belajar ya dulu ya di long term construction itu ada beberapa metode, tapi kita nggak bahas secara detail, lebih ke ngebahas income terakhirnya gitu. Nah, untuk keperluan pajak, company-nya itu masih pakai cost recovery. Nah, jadi ceritanya adalah dia tuh mau ganti dari cost recovery ini ke percentage of completion. Itu buat di sisi komersial akuntansinya. Tapi di perpajakan, dia tetap pakai cost recovery. Which is nanti ada perbedaan nih di akuntansi sama perpajakan. Nah, di soalnya dijelasin ada hint yaitu adjust all tax consequences through deferred tax liability account. Nanti aku jelasin juga apa itu deferred tax liability. Nah, yang pertama teman-teman juga bisa lihat dari keterangan soalnya. Oh, kurang zoom ya teman-teman ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, ini sudah cukup belum? Kalau udah cukup, komen ya. Nah, jadi di soalnya tuh ada pre-tax income from gitu. Maksudnya adalah ini adalah data-data ini udah income teman-teman, income terakhir gitu, bukan expense-nya gitu. Jadi cara bacanya adalah ini adalah income dari percentage of completion dan income dari cost of recovery. Pre-arrears itu adalah tahun-tahun sebelumnya, 2022 itu tahun ini yang mana tahun di soalnya ya. Nah, pada tahun ini itu kalau pakai percentage of completion dia income-nya 700. Kalau pakai cost recovery dia 480. Di tahun-tahun sebelumnya kalau pakai percentage of completion dia 780, kalau pakai cost recovery ada dia 610. Dan di sini terdapat perbedaan nih income-nya gitu. Nah, karena dia mau ganti dari cost recovery ke percentage of completion, maka implikasinya adalah nantinya net income-nya tuh akan lebih gede, teman-teman. Dari 600 ke 780. Yang mana net income-nya tuh akan bertambah segini, 170 gitu. Nah, kalau di long term construction kan, kalau nambahin income itu kan pakai akun apa? Pakai akun CIP kan. CIP pada progress billing kalau nggak salah ya. Nah, CIP itu udah masuk ke hitungan income, teman-teman. Jadi, secara idealnya nanti kita ngejurnalnya CIP pada return earning. Kenapa ya return earning? Karena ini income-nya bertambah gitu. Nah, tapi kita lihat dulu nih. eh, di soal pertama apa? Soal pertama adalah berapa sih income after tax-nya? Ya udah, kita pakai aja yang di tahun 2022 yang percentage of completion. Yang mana 70 ini ada tarifnya kalau nggak salah tadi. Ini nggak ada di soal ya. Mungkin ada di soal kalian ya tarifnya. Aku lupa. Tarif pajaknya ini 35% dapat income after tax. Dikurangin aja. Nah, yang kedua ini yang mana kita disuruh ngejurnal mengenai perubahannya gitu.
Nah, jadi kalau ada perbedaan akuntansi sama pajak itu, nanti dia akan muncul either dua nih, antara deferred tax asset atau deferred tax liability gitu. Nah, deferred tax itu terjadi karena adanya perbedaan temporer, teman-teman, yang mana nanti akan terpulihkan di masa mendatang ketika contohnya di construction ini selesai gitu. Nah, di sini kasusnya di akuntansi dia pakai percentage of completion, di pajak dia pakai cost recovery. Nah, jadi entry-nya tadi karena kita awalnya harusnya CIP pada return earning doang nih. Tapi dia kan eh, nge-adjust di tahun 2022 yang mana di tahun-tahun sebelumnya itu ada perbedaan kan harusnya karena dia terdapat beda metode. Harusnya di tahun-tahun sebelumnya kalau dari dulu dia pakai percentage of completion dia udah nyatet deferred tax liability gitu. Makanya kita baru catat deferred tax liability-nya di tahun ini yaitu 59. Nah, 59 ini dapat dari mana? Dapat dari selisih yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Selisih yang tahun-tahun sebelumnya itu dikali tarif pajak gitu. Misal tarif pajaknya 22%, maka 170 dikali 22%. Nah, sini aku juga catat yang mana tujuan entry ini adalah biar kondisi pada tahun 2022 itu tuh udah benar gitu. Kayak tahun-tahun sebelumnya apabila si perusahaan ini udah pakai percentage of completion gitu. Makanya kita adjust di CIP, return earning sama deferred tax. Nah, cara menentukan deferred tax itu apa? Nah, kalau dia koreksinya negatif, dia muncul deferred tax expense dan deferred tax liability. Deferred tax expense ini di debit, liability di kredit ya. Dan kalau dia koreksi positif, deferred tax asset dan deferred tax income. Nah, kita lihat nih teman-teman. Di tahun lalu itu kalau pakai cost percentage of completion kan 780. Kalau cost recovery 610. Nah, which is menurut pajak income-nya itu lebih kecil kan. Kalau income-nya itu lebih kecil berarti harusnya ada koreksi negatif kan di tahun-tahun lalu kan. Kalau ada koreksi negatif berarti dia munculnya deferred tax liability. Nah, kenapa di sini nggak ada deferred tax expense? Karena deferred tax expense-nya langsung kita tutup sama return earning, teman-teman. Gitu. Jadi kayak nggak usah dicatat lagi gitu. Nah, cara nyarinya adalah beda temporer dikali tarif pajak. Kalau di sini berarti yang 170 dikali tarif pajak. Nah, jurnal awal aslinya tuh kayak gini ya teman-teman harusnya ya. Tapi karena dia ada RE jadi langsung ngekompensasi ke RE-nya gitu. Jadi RE-nya cuma 110. Karena kalau nggak ada deferred tax, RE itu 170. Karena ada deferred tax, jadinya 110. Jadi jurnalnya adalah CIP, deferred tax, return earning. Itu. Kalau mau cara gampangnya banget teman-teman. CIP-nya tuh langsung ini aja. Terus mau cari deferred tax liability-nya ini dikali tarif pajak, habis itu sisanya RE di kredit. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke soal selanjutnya ada pertanyaan nggak teman-teman? Karena soal selanjutnya nih sama banget ya cara ngerjainnya kayak soal nomor satu. Kak, izin nanya, Ya, Bill. ini situasinya dia tuh bakal selalu ada DTL atau ada situasinya di mana itu nggak ada DTL kayak mungkin CIP langsung kok terhadap area nggak? Ini kan dia gini Bill, dia tuh kan koreksi temporer ya jatuhnya karena dia ada perbedaan nih akuntansi sama pajak ya. Nah, yang bakal terjadi itu adalah antara dia DTL atau enggak DTA gitu. Yang nggak bakal muncul DTL tuh kalau pajak sama akuntansinya sama. Misal pajak sama akuntansinya sama-sama pakai percentage nih, nggak akan muncul itu DTA sama DTL gitu. Tapi kalau ada perbedaan nih, pajak sama akuntansi pasti bakal muncul salah satunya gitu. Misalnya nih, misal dia awalnya completion, dia tuh menurut akuntansi dia cost recovery nih, tapi menurut pajak dia pakainya completion. Berarti kan income menurut pajaknya lebih tinggi nih. Kalau income menurut pajaknya lebih tinggi, sedangkan komersilnya lebih rendah, berarti kan ada koreksi positif kan, koreksi temporer positif kan. Nah itu bakal muncul deferred tax asset gitu. Gitu, paham nggak, Bill? Oke, aman Kak. Ngerti, Oke, paham, paham. ada pertanyaan lanjutan atau ada yang mau nanya lagi? Oke, ada yang mau nanya gimana cara bedain antara
DTE sama DTA. Oke. Nah, Defertex itu pasangannya gini ya teman-teman ya. Kalau DTE itu pasangannya sama DTL. Deferred expense sama liability. Kalau DTA, deferred tax asset, pasangannya sama DTI, deferred tax income gitu. Nah, kalau DTL itu dia kayak liability aja dan deferred tax asset tuh kayak aset aja. Ini masuk ke BS, tapi yang expense sama income ini masuk ke eh, IS. Dan nanti di balance sheet itu secara prinsipnya tuh DTL sama DTA tuh nggak bisa bareng teman-teman. Salah satu aja gitu. Yang mana tadi kalau terjadinya negatif, dia DTE DTL, kalau terjadinya positif, dia DTA DTI gitu. Nah, mau cari positif sama negatifnya berarti kalian lihat aja di soalnya dia awalnya pakai apa terus jadi apa gitu. Kalau taunya di pajaknya lebih kecil, berarti kan harus di adjust tuh. Berarti negatif kan 170 gitu. Berarti 170 dikali tarif pajak. Jadi DTL gitu karena dia negatif gitu. Kalau di soalnya isu pajaknya di-ignore, berarti nggak usah cari net income lagi ya. Contohnya gimana tuh ya? Kayaknya sih iya ya, tapi ini tuh kalau apa ya? Karena dia tuh pasti ada perbedaan sih teman-teman. Mau isu pajak tuh kan ini ya, maksudnya ya, kayak dia bayar pajaknya berapa di tahun ini. Tapi kalau DTA DTL ini sebenarnya bukan ke isu pajak ini. Ini memang respon akuntansi terhadap pajak gitu loh. Ini memang akuntansi sih DTA DTL ini gitu. Jadi harusnya memang ada gitu. Memang kita catat itu di sini ya. CIP, DTL, return earning gitu ya. Kak, maaf tadi nggak nangkap. Misal perubahan metodenya itu DTL pada DTE eh, negatif hasilnya. Nah, gini teman-teman, ini mungkin pada bingung ya karena ini ya, ini kan soalnya nih ya, soalnya kan menurut akuntansi nih dia pakai completion. Kalau pakai completion, net income-nya 780 nih. Oke, ini menurut akuntansi nih. Kalau menurut pajaknya juga pakai completion 780 juga kan. Berarti nggak ada perbedaan dong pajak sama akuntansi. Ya udah nggak ada DTA DTL. Kosong itu. Tapi dia kan pakai completion ya akuntansinya nih. Tapi pas dia ngitung pajak, dia ngitung PPh badan, dia tuh revenue-nya tuh bukan 780 tapi 610. Nah, gimana tuh bisa terjadi 780 ke 610? Pasti ada apa? Ini fiscal adjustment, koreksi negatif gitu. Nah, kalau ada koreksi negatif, kayak beda negatif itu, tapi ini kan bedanya temporer nih. Pasti beda temporer ini bakal balik teman-teman pas revenue-nya udah komplit nantinya gitu. Bakal jadi nol nanti akun DTL itu. Nah, tapi karena ini kayaknya belum selesai, gitu. Jadi masih ada perbedaan nih antara akuntansi dan pajak. Jadi ya muncul karena dia negatif, munculnya DTL. Nah, kenapa kenapa di sini nggak ada DTE-nya? Pertanyaannya gue nggak terlalu nangkep pertanyaan maaf tapi gue pengen coba jelasin kenapa di sini itu nggak muncul DTE karena DTE-nya itu udah ketutup sama RE gitu. Jadi ibarat kita punya RE-nya tuh 170 tapi kita punya expand-nya 59 nih. Berarti sama aja dong kayak RE kita adalah 110 gitu loh. Jadi si DTE ini udah nutupin si RE-nya. Jadi tinggal masukin DTL. DTL ini kan akun balance sheet ya, jadi nggak bisa hilang tiba-tiba gitu kan. Bahkan harus kita munculin karena ini nih terjadi atas perubahan kita berubah yang mana di tahun-tahun sebelumnya juga terpengaruh gitu gitu teman-teman. Kak boleh jelasin dulu nggak konsep umumnya biar masuk angkatnya ke soal. Kalau konsep umumnya itu ya ini kan karena sebenarnya udah dibahas ya di materi-materi AK2 sebelumnya ya kayak LTC, inventory. Jujur ini nih aku juga kaget kenapa ada materi DTA DTL itu kan. Nah, intinya konsep umumnya tuh nanti kalian baca di sini aja. Nah, mau cari tahu dia tuh DTE apa DTL itu dari sini nih. DTE itu terjadi kalau ada perbedaan pajak dan akuntansi.
Itu satu. Nah, atas perbedaan pajak dan akuntansi itu kan pasti ada yang namanya koreksi kan. Koreksinya tapi harus koreksi temporer. Kalau koreksi permanen, dia nggak ada tuh DTA DTL gitu. Tapi kalau itu koreksi temporer, pasti bakal muncul ini akun-akun ini nih. Nah, dan kalau dia koreksinya negatif, dia DTE pada DTL. Kalau yang positif, dia DTA pada DTI. Nah, di kasus ini sebenarnya si DTL ini terjadi karena di masa lalu dia ini kan selalu pakai cost recovery nih. Tiba-tiba di tahun ini dia jadinya completion. Nah, jadi berubahnya banyak gitu loh. Jadi karena dia berubah tahun ini, jadi tahun lalu peristiwa-peristiwa yang tahun lalu itu juga terpengaruh gitu kan. Berarti kita sebelum kita nge-adjust yang ini, berarti kita harus nge-adjust dulu dong yang tahun lalunya gimana gitu. Nah, di tahun lalu ini kita lihat ada perbedaan 170 gitu. Nah, perbedaan 170 itu dari mana? Dari awalnya 780 dikoreksi 610 gitu. Karena di soalnya kalau menurut text purpose dia tuh employ cost recovery gitu. Nah, karena itu terjadi maka 170 ini akan menyebabkan adanya deferred tax liability gitu. Karena tadi dia koreksi negatif. Nah, makanya ini ya coba ya misal ya gue cek di sini. Misal misal entry tanpa DTL. Nih, kalau entry tanpa DTL-nya itu harusnya cuma gini aja teman-teman. CIP pada RE. Nih ya. Tapi karena dia ada DTE DTL, deferred tax expense pada deferred tax liability, ini kan terjadi karena ada perbedaan nih tadi 170 dikali tarif pajaknya 35%. Nah, jadinya gini kan. Nah, kalau ada expense dan ada revenue di saat yang bersamaan, ini harusnya nggak dicatat kayak gini teman-teman. Bisa di jurnalnya digabung jadi kayak gini. Jadinya nanti si expense ini langsung ngurangin RE-nya 110. Karena kan income dikurang expense jadinya gini ya segini ya 110 gitu. Waduh, bentar. Pakai RE karena dia udah kelas book tahun pakai RE karena dia udah kelas book tahun tersebut atau gimana Kak? Kalau pakai DTE. Nah, sebenarnya DTE itu kan pasti muncul nih. DTE pasti muncul. Tapi karena kita tuh juga nge-adjust RE-nya, which is RE itu bakal nambahin saldo modal kita, makanya dikompensasiin aja gitu. Gak usah lagi ada jurnal DTE gitu. Jadi langsung ke RE aja gitu. Dan juga emang karena di tahun sebelumnya udah close book itu benar. Ini ada, oh ini yang soal ini ya, soal bawahnya ya. Nanti kita bahas juga soal yang bawahnya. Karena itu gue juga bahas. Halo, untuk tahun 2022 Askar Nir, apakah perlu dibuat jurnalnya juga? Makasih sebelumnya. Kayaknya enggak deh. Ini dia cuma pengen ini ya, ngebuat entry atas perubahannya aja. Kayak ketika terjadi perubahan, apa aja yang terimplikasi gitu, apa aja yang terdampak gitu. Which is yang terdampak adalah si ininya, CIP, DTL, sama RE-nya gitu. Ibaratnya gini teman-teman ya, kalau dia awalnya pakai recovery kan kecil nih labanya nih. Tiba-tiba secara akuntansi dia pakai percentage nih. Jadi nambah kan labanya. Kalau labanya nambah apa? Kalau labanya nambah kan berarti CIP pada RE kan. CIP pada RE 170 170. Tapi karena dia dulunya karena dia dari dulu itu pakai cost recovery dan pajak juga pakai cost recovery. Tapi sekarang berubah nih. Akuntansi pakai completion, tapi pajaknya stay di recovery. Berarti sekarang ada perubahan dong. Nah, perubahan yang sekarang ini juga berlaku ke yang dulu-dulu gitu. Nah, harusnya dari dulu tuh terjadi DTE DTL. Tapi karena DTE itu kan akun income statement ya selalu ditutup ya. Berarti kita cuma perlu eh, munculin DTL-nya, deferred tax liability-nya gitu. Yang mana itu kan kalau DTL pasti ada DTE-nya. Nah, DTE ini langsung aja kita tutup ke RE gitu, biar nggak ribet. Itu jadi RE-nya 110 tuh teman-teman.
Ibarat income statement ngurang-ngurangin aja ya. Gimana tuh, Bos? Oke, tapi ada kemungkinan soalnya nanti pakai deferred tax income nggak, Kak? Kalau iya berarti kalau kondisinya kebalik ya. Kalau kondisinya kebalik, misal dia awalnya dia recovery tapi awalnya completion tapi ke recovery. Harusnya kayak dibalik aja ya. Berarti RE-nya kan RE-nya nanti berkurang tuh. RE-nya berkurang, terus ada DTA gitu. Terus pada CIP gitu. Harusnya gitu ya. Nih RE yang kenapa CIP-nya berkurang? Karena labanya juga berkurang gitu. Sama aja sih dibalik aja. Ini kali 35%. Ini kalau dibalik ya. Berarti RE sisanya gitu. Kalau dibalik kayak gini teman-teman kalau dibalik. DTA ini terjadi kalau misal dia awalnya eh, bebannya kecil tapi jadi gede gitu. Misal menurut pajaknya gitu. Menurut pajak dia pakainya completion tapi menurut akuntansi dia pakai cost recovery gitu. Berarti kan ada koreksi positif tuh. Nah, kalau koreksi positif berarti apa? Ada DTA kan? Berarti kita munculin DTA di sini gitu. Kenapa RE-nya juga berkurang? Karena ini kan RE negatif ya. RE negatif ketemu sama deferred tax income. Income ketemu beban harusnya bisa dikompensasiin. Jadinya kayak gini. Gitu teman-teman. Oke. Gitu ya kalau dibalik-balik ya teman-teman. Kalau dibalik, no pajak lebih besar income-nya dari akuntansi. Ya. Kalau cost recover, bentar, bentar. Oh, DTI atau DT yang tadi ya, DTI atau DTA, Kak. Nah, munculnya DTA karena DTI itu akun income statement, dia ngekompensasiin ke RE. DTI itu perlakuannya sama kayak DTE gitu. Kalau DTE tadi ngekompensasiin yang di sini nih, gitu ya. Nah, kalau pasang-pasangannya tuh ingat aja DTE itu pasangannya sama DTL, DTA pasangannya sama DTI gitu. Oke, kalau cost recovery ke percentage itu udah pasti negatif, kalau sebaliknya positif. Nah, itu gue kurang tahu ya. Ini karena kebetulan angkanya kayak gitu. Jadi nanti kalian lihat angkanya aja, teman-teman. Angkanya naik apa turun gitu. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Ini yang tadi nih ya. Ini soalnya sama nih. Tapi mana ya tadi ya yang ignore tax purposes itu. Oke, jadi dia sama kayak yang tadi nih. Di record, prepare journal entry 31 Desember. To record above correction and changes. The book still open. Income tax rate 40% has not yet recorded the income tax expense payable amount. So current year tax payable may be ignored. Oh, ini nih maksudnya current year tax effect itu adalah PPh badan tahun ini ya, teman-teman, yang nggak dihitung gitu. Bukan si DTL, DTA-nya gitu. Nah, kalau cara ngitungnya sama aja sih ya kayak yang tadi. Dia karena dia bertambah nih dari cost recovery ke completion masukin CIP, terus karena dia koreksi temporernya negatif, pajaknya pakai recovery, akuntansinya pakai completion, sama aja muncul DTL dan RE-nya dikompensasiin gitu. Harusnya kalau nggak ada DTL tuh RE-nya tuh 45 gitu. Tapi karena dia ada DTL, karena dia ada DTE, DTL, jadi DTE-nya kita ilangin, kita ganti ke ini, kita kompensasiin gitu teman-teman. Nah, nomor 3 juga sama aja ya kayak yang tadi ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman tentang ini construction? Ada lagi nih. Oh, ini sama kayak nomor 1 ya. Intinya kalau soalnya kayak gini, ingetin aja kayak gini ya teman-teman. Misinya lah kok hilang.
Ya, nanti aku benerin. Oke, ada lagi nggak teman-teman mau nanya construction atau DTL DTA? Oke, mungkin gua tampung dulu ya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja tanya. Nanti gue jawab di akhir mungkin ya. Oke, kita move ke selanjutnya inventory. Harusnya ini gampang ya teman-teman ya. Jadi inventory ini paling dia ngubah metode dari FIFO ke average. Nah, cara baca tabelnya itu adalah ini bukan inventory-nya teman-teman. Ini net income yang dihitung menggunakan nah, average sama FIFO. Kalau average tuh net income-nya segini, kalau FIFO net income-nya segini. Nah, dihitung dulu nih. Nah, pertama, prepare jurnal untuk mengubah perubahannya dari average ke FIFO. B, determine net income untuk 2019 nih. Gue tulis nggak ya? Kayaknya nggak gue tulis deh ini. Oke, cuma nanti aja. Oke, jadi cara nyari yang mana yang mau diubah tuh adalah, ini kan dia berubah dari apa ya? Dari eh, average ke FIFO ya. Average ke FIFO. Berarti kita lihat nih perbedaannya nih. Perbedaannya ini sama ini 3.000, ini sama ini 3.000, ini sama ini 5.000. Dan kalau di total perbedaannya 11.000. Nah, kita lihat nih totalnya nih lebih gede average apa lebih gede FIFO. Nah, ternyata lebih gede FIFO income-nya. Kalau lebih gede FIFO income-nya berarti gimana cara nambahin income? Kalau cara nambahin income berarti kita harus nambahin RE. Berarti RE-nya 11.000. RE 11.000. Terus debitnya apa? Inventory, teman-teman. Kenapa debitnya inventory? Karena ini, teman-teman. Jadi, apalin aja ini nih, karakteristiknya nih. Kalau secara net income, Vivo lebih tinggi, average lebih rendah. Sesuai nih kayak yang ini nih. Karena apa? Karena COGS-nya Vivo itu lebih rendah, gitu. Dan COGS-nya average itu lebih tinggi. Nah, yang mana kalau COGS-nya average lebih tinggi, berarti inventory-nya average itu lebih rendah. Karena COGS-nya gede kan. Kalau COGS-nya gede, berarti inventory-nya dikit. Kalau inventory-nya banyak, berarti COGS-nya gede gitu. Nah, itulah ya. Eh, kalau inventory-nya gede, COGS-nya kecil-kecil. Oke, gitulah pokoknya ya. Apain aja teman-teman. Oke, ada yang mau nanya nggak kalau inventory? Kalau sebaliknya, misalnya dia dari Vivo ke average, berarti kebalik aja akunnya. RE di debit, inventory-nya di kredit. Oke, soal yang ini sama juga ya. Soal yang kedua, dia ngubah dari Vivo ke average, terus average ke Vivo gitu. Cari difference-nya, dapat, masukin entry-nya RE inventory gitu. Karena dia dari Vivo ke average, tadi dari average ke Vivo gitu. Nah, kalau average ke Vivo juga dibalik nih, dibalik aja. Dia dibalik-balik aja nih, gitu ya. Nah, soal nomor tiga nih. Oh, kalian nanya. Sorry, sorry. Boleh diulang nggak yang karakteristiknya? Oke, oke, oke. Kalau inventory ada defer text-nya nggak? Nah, kalau inventory itu nggak ada defer text-nya. Karena baik akuntansi dan pajak tuh sama-sama boleh average gitu. Sama, atau FIFO gitu. Dan sama-sama ngikut sih harusnya kalau akuntansinya di average, pajaknya juga average. Ini FIFO, dia FIFO gitu. Yang ini ya karakteristiknya. Ini karakteristiknya ya. Nih, kalau net income-nya, nah, kalau Vivo, dia net income-nya lebih tinggi. Kalau average, net income-nya lebih rendah. Gitu. Kenapa dia lebih rendah? Karena kalau average, COGS-nya lebih tinggi. Nih, kalau COGS-nya tinggi, kan bebannya tinggi nih. Kalau bebannya tinggi, berarti income-nya rendah. Gitu. Kalau COGS-nya tinggi, income-nya rendah. Gitu. Nah, kalau COGS-nya tinggi, berarti apa?
banyak barang yang kejual kan. Kalau banyak barang yang kejual berarti di balance sheet barangnya sisanya rendah, sisa dikit gitu. Makanya average tuh inventory-nya rendah gitu. Kebalikan sama Vivo. Kalau sama Vivo, Vivo itu COGS-nya rendah. Nih, kalau COGS-nya rendah, berarti bebannya juga rendah. Kalau bebannya rendah, berarti income-nya tinggi gitu. Kalau COGS-nya rendah, berarti barang yang kejual dikit. Kalau barang yang kejual dikit, berarti barang di IBS-nya masih sisa banyak gitu, tinggi gitu teman-teman ya kalau karakteristiknya ya. Kayak dibalik-balik aja sih ini. Gitu. Aman ya teman-teman, aman nggak? Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya dia ini mau pada awal 22 dia pakai Vivo. Dia pada awal 22 dia pakai Vivo tapi dulu dia pakainya average ya. Gitu. Jadi dia dari average ke Vivo ini ceritanya ya. Ada data segini, ada data tentang ininya, OPEX dan salesnya, dan ada data RE-nya nih di tahun-tahun sebelumnya. Nih, soalnya prepare income statement menggunakan Vivo 2021-22 dan juga ada EPS. Ini maksudnya apa ya? Ntar deh. B. Dan prepare income statement reflecting the retrospective application of the accounting change. Maksudnya kita eh, benerin income statement yang dulu-dulu gitu ya. Maksudnya kita mau lihat nih, kalau gara-gara perubahan kita yang sekarang ini, apa nih yang terdampak di income statement tahun sebelumnya, kayak gitu. Oke, langsung aja kita bikin nih. Nah, kalau secara inventory, kalian catat dulu aja nih, salin ulang aja tabelnya gitu kan. Nah, ini COGS-nya. Nah, langsung kita bikin income statement nih. Masukin salesnya, masukin COGS-nya. Sebenarnya masukin aja dari sini ya. COGS-nya berarti masukin yang di sini nih. Gitu, COGS masukin, OPEX-nya masukin 1.000, dapat net income. Sales kurang COGS, kurang OPEX. Data-datanya dari mana? Dari sini. Gitu. Nah, ini maksudnya ini income statement buat average, ini income statement buat Vivo gitu. Nah, kalau yang B, karena dia tahun 2021 ini dia masih pakai apa ya? Oh, udah pakai Vivo ya. Nah, nih, accounting from the average cost method to the Vivo. Berarti kan kita tinggal cari aja ya COGS-nya pakai yang Vivo. Gitu, teman-teman. Nggak hitung net income-nya. Oke, tentang inventory ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, lanjut ya. Kalau inventory udah clear, nanti kalau ada yang mau nanya boleh langsung tanya aja. Kita masuk ke materi depreciable aset. Nah, sebenarnya ini materi juga ada nanti eh, irisannya ya dengan setelahnya accounting error. Karena di sini dia juga ada kesalahan yang dicek gitu. Nah, kita lihat nih di soal nih. Depreciable aset A dibeli tanggal 2 Januari. Costnya 540. Dia pakai awalnya dia pakai SLM method gitu. Tapi dia mau ganti ke ini, dia mau ganti ke sum of year. Terus dia nggak punya, dia useful life-nya 10 dan nggak punya residual. Berarti tinggal dibagi aja ya. Nah, tahun 2022 dia mau ganti dari SLM ke sum of year gitu. Dan useful life dan residual value unchanged. Berarti kalian bikin kayak ini aja nih. Dia sebelumnya apa, setelahnya apa gitu. Ini yang pertama ya, aset pertama berarti ada pergantian dari SLM to sum of year. Oke.
Kita lihat nih aset kedua. Aset kedua dibeli tanggal 3 2018. Nah, teman-teman jangan ketukar ya antara tanggal akuisisi ini karena dia ngaruh nanti di hitungan deprenya gitu. Cost yang 180 dan untuk deprenya dia SLM, asetnya useful life-nya 15. Nih, dan nol residual value. Tapi di tahun 22 dia tuh mau ganti useful life-nya dari 15 ke 9 gitu. Dan dia juga ganti residualnya dari 0 ke 3000 gitu. Jadi dia perubahannya ada di useful life sama di residual value. Nah, lalu yang ketiga, depreciable asset C dibeli tanggal 5 2018. Nih, 160 cost-nya. Nah, jumlah ini sudah dibebankan di 2018. Berarti 160 ini nggak dicatatnya sebagai aset. Dia langsung sebagai beban dan hilang habis itu dan masuk ke RE udah. Bebannya udah masuk ke RE. Udah menyelesaikan RE-nya gitu. Gitu. Aset ini punya 10 tahun dan depresiasinya pakai SLM. Berarti kan ini nggak boleh ya. Kalau aset kan nggak boleh ya langsung dibebankan. Berarti kita harus ganti dia jadi aset lagi, which is yang dulunya di expense kita mau bikin dia didepresiasiin. Jadi expense to SLM. Udah nih, data-data utamanya udah kekumpul, ada data-data tambahan nih. Income di tahun 2022 before DE. Maksudnya sebelum adanya DE, income 2022 tuh 400. Lalu DE other dan IBC 55. Nah, dan income 2021 370, ignore all tax effect, terus OS outstanding 2122 segini, dan RE di akhir tahun 2020 adalah 200. Nah, kita yang pertama disuruh bikin entry-nya, lalu yang B kita bikin return earning statement. Nah, kita yang A dulu, aset A, cost-nya 540, terus kita cari AD-nya nih per tanggal 1. Karena dia kita kan mau nyari yang 31 Desember 2022. Nah, biar kita tahu book value-nya, kita cari dulu adanya sampai tanggal dia ini nih, tanggal 1. Nah, karena dia kan ada perubahan ya di sistem depresiasinya. Berarti kita adjust-nya sampai tanggal tanggal di awal tahun gitu. Nah, dapatlah ini. Dapat dari ini teman-teman langsung bagi aja nih. Bagi 10 kali 3 gitu. Dapat 378. Nah, terus kita hitung sum of year digit calculation. Berarti kita kalau sum of year itu kan cara ngitungnya cost dikali digit sumnya kan dikali berapa per berapa. Nah, cara nyari penyebutnya itu adalah sebenarnya dari 7 itu adalah masa manfaatnya dikali ini tuh masa manfaat dikali masa manfaat plus 1 dibagi 2. Harusnya kan masa manfaatnya ini 10 kan, tapi itu kalau sum of year-nya terjadi di awal tahun karena ini udah terjadi di tahun 2022, berarti kita tinggal sisa berapa tahun? Sisa udah terjadi 3 tahun kan depresiasinya, berarti sisa 7 gitu. Berarti dapat penyebutnya adalah 28. Berarti karena ini udah tahun keempat, berarti tahun pertama dia berapa? Tahun pertama kan berarti 10, tahun kedua 9, tahun ketiga dia 8, berarti tahun ini 7, 7 per 28 gitu. Berarti pengalinya 7 per 28. Berarti kita langsung kaliin aja si book value dikali 7 per 28. Jangan pakai cost lagi gitu. Nah, dapat nih DP-nya 94.500 itu. Nanti tahun-tahun ke depannya juga kayak gitu. Nah, lalu untuk depreciable asset B, cost-nya 180 nih. AD-nya dapat nih kita karena dia udah 4 tahun nih dari 2018. Udah 4 kali. Dapat 48 berarti book value-nya 132. Nah, karena di tahun ini dia punya residual value yang baru, berarti kita eh, base depresiasinya berubah dong. Kalau SLM kan cost dikurang residual dibagi masa manfaat kan. Nah, berarti 132 dikurang 3, 129 berarti masa manfaat depreciation base-nya 129. Nah, terus kalau SLM kalau tahunnya udah berjalan
Berarti kan kita cari sisanya ya, sisa umurnya ya. Nah, awalnya kan sisa awalnya kan useful life-nya 15. Harusnya kalau nggak ada perubahan, nanti remaining-nya itu adalah 11. Dapat dari 15 kurang 4 karena udah 4 tahun kan. Tapi karena di awal dia bilang ada perubahan accounting policy mau ganti UL-nya dari 15 jadi 9, maka dari itu remaining-nya nggak 15 kurang 4 lagi, tapi 9 dikurang 4. Jadi sisa 5 tahun gitu. Ya udah tinggal dibagi aja. Dapat depreciation aset B 25. Lah, lalu yang C nih, yang C ini adalah sebenarnya error nih, kita benerin error. Nah, awalnya kan udah di expense. Kalau udah di expense, berarti dia RE-nya kan di debit. 160 berarti sudah jadi beban kan dulu kan. Nah, tapi kalau dia itu belum dibebankan, kalau dia didepresiasikan, harusnya dia selama 4 tahun dia tuh udah punya AD segini, 64 gitu. Berarti yang harusnya yang boleh dibebankan tuh 64 doang. Berarti sisa beban yang dulunya kita bebanin kita balikin lagi ke kredit RE-nya gitu. Nah, karena si aset ini dulunya di expense dan nggak ada wujudnya di BS, asetnya nggak ada wujudnya di balance sheet, maka kita harus munculin tuh di balance sheet depreciable aset C atau aset C aja deh. Jadi aset C itu 60. Nah, AD-nya yang ini tadi nih, yang kita hitung dari awal tahun, awal tahun dia beli sampai tahun ini gitu. 64. Lalu kita masukin RE-nya yang mau dibenerin 96 gitu. Lalu ini depre tahun ini 16 gitu ya teman-teman. Nah, lalu yang B, comparative income statement. Nah, RE 1 Januari. Ini tadi ada infonya nih. Di sini belum aku tulis ya. Nih, dia punya RE 31 Desember 2020 sebesar 200. Berarti di 1 Januari 21 dia 200 juga, itu kan. Nah, berarti 200. Nah, dikurang ini nih, dikurang error recording asset C expensed. Nah, ini nih didapat dari 160 dikurang ini nih, depre yang ini gitu. Lalu dapat area adjusted, terus net income-nya dari sini 370 dikurangin depre gitu. Dapat 666. Nanti 666 ini jadi beginning di tahun berikutnya. Karena nggak ada adjusted, tetap aja 666 dan 666 ini belum sama depre kan. Berarti kita tambahin sama yang awal sama yang semua muat tadi nih ditambah 94 ditambah 25 ditambah 16 dikurang dikurang salah dikurang 16 gitu ya, dikurangin juga DE yang lain nih, berarti 400 dikurang 55 kurang ini gitu, dapat 208. 666 kurang 208 dapat error endingnya 874 gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada tanya aja di chat, nanti insya Allah aku tampung. Aku jawab di akhir. Sekarang boleh lanjut ke, ada yang nanya. Kak, tips deh kerjain depre ini gimana ya? Jujur, jujur, soal panjangnya udah pusing duluan. Jujur emang pusing ya, teman-teman ya. Ini kan soalnya bentuknya gini ya, bentuk teks apa? Bentuk teks kayak gini ya. Kalau saran aku kalian ubah ke bentuk tabel dulu aja sih. Kayak gini biar lebih enak kayaknya yang lihatnya ya. Jadi kelihatan nih costnya berapa, acquisitionnya berapa, useful life-nya berapa, residualnya berapa, metodenya apa gitu. Itu. Biar nggak susah payah lagi nyari di ininya gitu. Dan sebisa mungkin emang perlu recall materi sih ini teman-teman, kayak prinsip-prinsip kalau dia SLM udah tahun ke 3 dia ke depre-nya gimana gitu-gitu. Itu aja sih paling teman-teman kalau depre emang perlu baca-baca lagi aja materi fix asset gitu.
Ya, ada lagi yang mau tanya? Mungkin tipsnya lagi jangan salah di tanggal akuisisinya ya. Biasanya ada yang banyak salah tuh di tanggalnya. Ada yang 2019, ada yang 18 gitu. Kalau ke Gojek kan bisa jadi ntar semuanya dimasukin ke 19 gitu. Padahal aslinya 18 gitu. Lumayan banyak tuh yang suka salah di situ gitu. Oke, kalau belum ada, boleh Kes lanjut. Oke, sip, thank you. Kedengeran kan ya guys suaranya? Gue lanjut ya. Wait. Oke, ya. Bentar ya. Oke. Ini yang kelihatan apa nih guys di kalian? Soal. Soal ya? Iya, Sorry, salah berarti. Hmm, Bentar ya guys. Oke, oke. Udah bukan soal kan ya, Is? Aman kak, aman. Aman, oke. Oke, sekarang gue dapat bagian di kesalahan dalam akuntansi. Nah, sebenarnya ini gak sesusah Faiz ya. Jadi ini bakal lebih gampang dan lebih enak sih gue ngejelasinnya. Nah, intinya kalau di dalam kesalahan dalam akuntansi ini tuh kita bakal main di retained earnings, net income sama jenis kesalahannya gitu ya. Contohnya tuh kayak gimana? Nah, pertama gue mau kasih tahu dulu nih basicnya kalau accounting errorness itu bisa terjadi itu karena em, apa namanya kita lupa kita lupa melakukan pencatatan lah di periode tersebut. Nah, tadi di sini gue juga ada nge-summary-in gitu loh. Beberapa jenis kesalahannya contohnya ada perubahan basis dari cash basic menuju accrual basis gitu ya. Terus habis itu juga ada kesalahan matematis, contohnya salah nilai, salah menghitung nilai persediaan atau salah mengakui biaya premi gitu-gitu bisa jadi kesalahan. Nah, terus habis itu juga ada perubahan estimasi, ada juga kegagalan tadi accrual dan deferral atas income atau expense, dan juga ada kesalahan estimasi residual value dan juga kesalahan klasifikasi cost sebagai expense atau sebagai aset. Nah, ini contohnya ya sebelum kita masuk ke latihan soal, biar gue mau ngasih pandangan atau analisisnya dulu nih supaya kalian paham gitu ya. Nah, yang pertama nih, di sini nih contoh soalnya adalah pembukuan untuk 1 Januari sampai 31 Desember 2023. PTX tidak mencatat accrue atas gaji per 31 Desember 2023 sebesar 10 juta. Dan laporan keuangan sudah melakukan closing. Jelaskan dampak dari kesalahan tersebut. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih kalau misalnya jenis kesalahannya itu seperti apa. Yang pertama di sini adalah si PT ini tidak mencatat accrue atas gaji. Tidak mencatat accrue atas gaji kan artinya dia tidak mencatat sebuah beban gitu kan. Nah, nah eh, pemikirannya ini harus cepat gitu. Pemikiran harus cepat tuh gimana? Contohnya, oh kalau misalnya dia bebannya nggak dicatat, berarti labanya terlalu tinggi dong. Ya dong logikanya karena biayanya jadi semakin kurang. Seharusnya biayanya 10 tapi karena nggak dicatat biayanya eh, 2, jadi cuma 8. Sehingga yang harusnya tadi labanya 10, ini labanya menjadi 12 gitu. Jadi teman-teman harus langsung cepat untuk menganalisis ini dampak dari kesalahan akuntansi yang terjadi. Nah, di sini pertama, retain earning-nya jadi overstated atau kebesaran. Retain earnings ini bicara tentang apa? Retain earnings itu adalah laba yang ditahan, artinya ngomongin laba
gitu. Nah, net income overstated, nilai return earning sama net income itu akan selalu sama di posisi yang sama. Jadi kalau misalnya return earningsnya overstated, sehingga net income-nya juga overstated. Jadi nggak pernah tuh ada return earnings understated, tiba-tiba net income-nya overstated. Jadi berlawanan, nah itu nggak pernah gitu. Jadi mereka akan selalu ada di satu kubu yang sama. Nah, biaya gajinya understated. Kenapa gajinya kekecilan? Karena basicnya adalah dia nggak dicatat gitu. Jadi biaya gajinya itu nggak diakuin. Maka, oh kekecilan yang harusnya 12 tadi kan, teman mencatatnya hanya 10 gitu. Nah, maka dari itu di sini gue udah bikin nih contohnya nih, semacam apa ilustrasinya gitu. Kalau misalnya di sini yang kita abaikan dulu lah, yang merah ini kita abaikan. Kita mulai dari yang seharusnya. Salesnya 100, COGS-nya 500. Sales ini kan bicara tentang apa? Sales itu bicara tentang pendapatan, ya kan? Nah, COGS itu bicara tentang apa? Biaya atau beban, ya kan? Nah, tadi pendapatannya 100, COGS-nya 500, ya kan? Nah, ini masuk nih operating expense. Salah satu salary expense. Tadi salary expense-nya nggak di-accrue, ya kan? Nah, harusnya kalau di-accrue, dia net income-nya 300 dengan mengikuti, ya kan, udah jago lah. Kalau sales kurang 500, kurang COGS, dapat gross profit kurangin OPEX 100, dapat IBT, ya kan, baru income tax dan segala macam. Nah, harusnya 300, ya kan? Nah, tadi apa sih Kak maksud Kakak net income overstated? Nah, ini harusnya 300. Kenapa net income-nya 378? Karena tadi salary expense ini pengurangnya ini nggak dimasukin gitu. Makanya ini sama persis kan nilainya Celsius 100, 500. Nah, cuman ada yang hilang nih. Ini kesalahannya, ini letak kesalahannya gitu. Makanya ya, IBT-nya jadi 500 sedangkan yang seharusnya 400. Nah, makanya nanti akan net income-nya 378. Nah, terus tadi kakak ngomong return earnings-nya overstated juga. Emang sama, Kak? Nah, ini return earning itu adalah sebenarnya net income, cuman yang ada di dalam balance sheets gitu. Nah, return earnings itu kenapa dikatakan net income? Jadi, menurut menurut akuntansi, return earnings itu adalah accumulated dari net income. Jadi misalnya nih return earningnya 600, tahun depan 600 tambah net income tahun depan gitu. Jadi berkumpul terus gitu dia di situ. Di return earnings namanya. Nah, tadi nih cashnya 900. Kenapa ini cashnya 1000? Loh, iya dong. Karena kalau misalnya kita mengakui adanya salary expense, kan jurnalnya apa? Salary expense pada cash. Iya dong. Karena beban salary itu dibayarnya pakai cash. Makanya di sini di BS harusnya cashnya akan berkurang 100. Nah, ini integrated nih gitu. Nah, di sini cashnya tetap 1000. Kenapa? Karena ya expense-nya nol. Jadi ya tetap cashnya tetap 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 nol karena nggak diakui tadi gitu. Tapi kan Kak, kenyataannya sebenarnya dia udah bayar gajinya, tapi nggak dicatat. Ya sama aja. Kita mana tahu itu dia udah dibayar kalau misalnya tidak ada di pelaporannya gitu. Jadi dianggaplah ya tidak membayar. Padahal walaupun kenyataannya sudah membayar, cuman loh kan lu membayar tapi nggak ada evidence, nggak ada buktinya. Jadi ya tetap aja cashnya 1000 gitu. Nah, masuk liabilitiesnya ya tetap sama ya, misalnya kita anggaplah 400. Nah, tadi ini return earnings-nya, perbedaannya apa? Rumusnya gimana? Misalnya, anggaplah return earnings tahun lalunya 600. Nah, ininya salary expense-nya 100, karena dia apa, integrate, apa, terhubung gitu loh. Nyambung. Nah, tapi kalau ini, ya udah 600 dikurangin 0. Kenapa sih Kak kita nggak 600 dikurangin 378? Nah, ini bukan kayak gitu, tapi return earnings itu yang berubah dari sininya nih. Ada salary expense-nya dan apanya yang berubah nggak? Kalau net income ini kan udah dicampur-campur CTE dan DTE ini tadi. Gitu. Makanya eh, tadi di sini ya, kalau return earnings-nya tadi di sini harusnya di sininya overstated atau berlebih ya kan harusnya 300 jadi 378. Di sininya juga berlebih nih. Tadinya harusnya 500 jadi 600. Kayak gitu. Nah, maka dari itu gimana nih cara nge-counternya supaya dia eh, tidak salah lagi. Nah, itu di sini ada ininya, ada jurnalnya. Tadi
untuk membenarkan CPL atau profit and loss atau kita kenal income statement itu ya menggunakan salary expense pada cash di tahun yang mendatang, ya kan? Nah, tapi kalau untuk BS-nya gimana? Ya udah, berarti return earnings yang tadi berlebihan ini harus kita kurangi dengan cara apa? Return earnings ini saldo normalnya ada di kredit, ya kan? Nah, karena kita mau kurangin, karena tadi berlebihan, overstated, kita mau kurangin, maka dia saldonya masuk ke debit, akan berkurang nih nanti 10.000. Nah, salaries expense ini ada di kredit sebagai akun kontra dari return earnings ini. Di sini juga ya ada analisisnya. Berarti analisis di tahun berikutnya gimana? Net income-nya bakal bersifat understated. Kenapa net income-nya understated? Karena dia masukin juga pakai salaries yang di tahun sebelumnya akibat beban gaji di tahun 2023, baru dicatat di tahun 2024. Nah, hal ini dilakukan untuk counterbalancing. Counterbalancing itu adalah kesalahan tahun lalu dibiarkan dan akan terpulihkan di tahun yang akan datang. Nah, maka NI tahun 20 NI-nya juga akan overstated dan di NI tahun 2024 akan understated. Kayak gitu. Nah, di dalam apa namanya accounting errorsness ini ada dua asumsi, yaitu satu asumsinya laporan keuangannya udah closing, sama satu lagi laporan keuangannya em, belum closing. Nah, gue nggak tahu nih di Mbak Arfa itu ada nggak diajarin terkait dengan asumsi ini, laporan keuangan sudah closing dan juga belum closing. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Atau semuanya? Maksudnya kayak semua asumsinya dipelajarin. Coba kita tadi chat di sini. Diajarin Kak kalau udah closing dan belum closing. Oke, keduanya ya. Oke, ya kayak gitulah intinya. Diajarin semuanya Kak. Oke, sip. Oke, jadi kayak gitu ya inti gambaran umum yang pengen gue kasih tahu ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya udah closing, ya berarti mau nggak mau kita adjustnya di tahun yang akan datang. Tapi kalau misalnya belum closing, ya berarti kita masih bisa nih untuk ngebenerin, ya kan, di tahun berjalan gitu. Oke. Em, ini ya tadi kalau expense biaya gajinya understated di tahun 2023, maka net income-nya overstated. RE-nya juga overstated. Nah, makanya tahun 2024 RE beginning-nya tadi udah overstated nih. RE beginning itu kan berarti bicara tentang tahun 2023. Nah, expense-nya berarti apa? Expense-nya berarti di tahun 2024 kita lebihkan karena tahun 2023 kekurangan. Maka di tahun 2024 kita lebihin biar balance gitu kan. Kak, mau nanya deh, net income di IS itu kalau nggak salah kan menjadi RE di BS. Tapi disita beda, Kak. Maaf, bingung. Makasih. Contoh NI 300 tapi di RE 500. Nah, ini jadi tadi aku udah bilang ya kalau misalnya di RE itu kan akumulasi. Jadi misalnya angka 600 ini tuh sebagai contoh aja. Contoh kalau misalnya RE ini dari tahun-tahun sebelumnya itu udah ada gitu loh. Jadi em, misalnya nih net income tahun 2023, net income tahun 2024, net income tahun 2025. Ini tahun berapa ya? Ini anggap 2023, berarti maaf, gue salah. Iya, wait ya guys, maaf, 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 maaf. 2021, 22. Hmm. Nah, ini misalnya 2022 ya. Nah, ini misalnya net income di tahun 2021-nya 100.
Net income 2022-nya 200, net income 2022 300. Nah, ini kita samperin. Nah, ini tuh sebenarnya RE tahun 2023 gitu. Nah, cuman ini kenapa tadi gua 600 ini misalnya, misal. Tadi ini gue kurangin lagi. Kenapa nggak dikurangin lagi sama net income di sini? Karena sebenarnya net income di sini sudah terpengaruh sama income tax. Nah, income tax ini bikin nanti nggak balance. Jadi sebenarnya yang harus lo kurangin tuh adalah dari sisi 100 ini. Gitu. Kenapa? Karena tadi cash-nya kan juga 100 kan? Ya kan? Jadi ini nanti sampai RE balance. Gitu. Paham nggak tadi yang tanya? Jadi RE itu sebenarnya adalah akumulatif dari net income. Contoh gampangnya gini deh. Kalian tahu kan ada depreciation expense. Akun kontranya kan accumulated depreciation kan. Nah, konsepnya juga sama nih sama RE dan juga net income. Kalau depreciation expense itu per tahun, net income per tahun. Tapi kalau retained earnings itu dia akumulasinya. Jadi net income yang menggulung sama kayak dengan apa AD yaitu depre yang menggulung. Tuh. Nanya jurnalis sales expand itu ada kemungkinan jadi sales payable atau udah pasti gitu pakai asumsi bakal cash. Ya di sini sih gue mengasumsikan pakai cash. Kenapa? Karena tadi gue mau ngasih tahu juga kalau misalnya cash ini tuh nanti bakal jadi sama. Nah kalau misalnya di sini nanti maunya pakai payable bisa, tapi nanti short liabilities-nya yang bakal berkurang. Itu bisa aja sebenarnya. Asumsi pakai cash karena hmm, ceritanya kita mau mau benerin kan, mau benerin CPL-nya kan. Jadi kalau misalnya lo ngutang lagi, jadi gimana ya ngomongnya? Jadi nggak terbebani gitu. Ini kan ceritanya kejadian di Desember 2023 dan kita mau benerin di 2024 kan. Makanya harus cash, bukan ngutang lagi sebenarnya. Kayak gitu. Paham nggak? Oke, selanjut dulu. Oke, sip. Aman ya. Nah, di sini contoh soal yang deferral ya. Deferral tuh kayak pada 1 Januari 2023, PTX mencatat insurance expense pada cash, ya kan? Accounting policy berarti retrospektif, sedangkan accounting error ini prospektif ya, Kak. Maksudnya gimana tuh? Bahasanya aku tidak mengerti. Prospektif. Enggak juga sih guys. Malah kebalik. Kalau error ini tuh retro dong, karena lo melihat nih kesalahan yang tahun sebelumnya, and then lo mau benerin ini kesalahan supaya nggak menjadi suatu kesalahan. Jadi berkata, gimana sih caranya kita nutupin kesalahan itu di tahun sekarang? Karena kita baru sadar, soalnya kita di Mbarva itu dibagi dua gitu belajarnya harus klasifikasi gitu Kak. Nah, ini nih yang bakal gue bahas nih nanti nih di soal yang Mbarva. Gue paham maksudnya. Oke, oke, oke. Gue paham. Gue udah bikin soalnya juga sih yang maksud lo retroaktif sama prospektif itu. Coba ya, kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini yang deferral, ini kan expense pada cash ya, dia udah ngomong untuk bayar premi untuk 2 tahun. Nah, di sini jurnal entry-nya di 31 Desember 2003, prepaid insurance pada insurance expense. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Kenapa yang seharusnya dilakukan? Karena kan kita baru mau mencatat di tahun 2023 kan, ya kan? Sehingga nggak bisa langsung mencatat 10 karena loh kita baru pakai 1 tahun ya berarti 10 bagi 2 karena untuk 2 tahun berarti sehingga per tahunnya kita menggunakan 5 juta gitu. Maka jurnal seharusnya itu segini. Jurnal normalnya nih. Cuman dia melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahannya gimana? Nah, di sini dia langsung membebankan dua-duanya gitu kan di sini. Kan pas dia PTX mencatat insurance expense pada cash 10 juta untuk bayar premi insurance sekaligus setahun, sedangkan laporan keuangan tidak dilakukan closing. Nah, tidak lakukan closing itu artinya lo nggak adjust gitu loh. Per tahun tuh 5 juta. Nah, maka di sini dia membebankan terlalu tinggi, ya dong, karena insurance expense pada cash,
ya kan? Yang harusnya lo bebanin 5 juta, ini lo ngebebanin 10 juta. Nah, makanya expense-nya overstated dan apa namanya net income-nya understated. Nah, ini teman-teman harus berpikir cepat lagi. Loh, ini tadi sebelumnya bebannya yang understated. Nah, ini sekarang bebannya lebih besar. Berarti labanya kurang dong. Understated. Nah, kalau labanya kurang, maka RE kurang dong. Itu langsung cepat gitu ya berpikirnya. Nah, maka dari itu, ada jurnal nih untuk membenarkan BS atas kesalahan mencatat premi asuransi, yaitu insurance expense pada RE. Nah, teman-teman juga lihat nih, tadi RE-nya ada di debit, ya kan? Karena dia overstated, mau kita kurangin. Nah, kalau RE-nya ada di kredit, maka dia akan menambah. Oh, berarti benar dong, karena dia understated harus kita tambah biar balance. Kayak gitu. Nah, tadi insurance expense dan apa namanya dan sales expense ini itu merupakan akun kontranya aja untuk menunjukkan oh return earnings ini berkurang atau bertambah karena alasan insurance ataupun sales expense kayak gitu. Oke nih, kita bahas soal Mbak Arfa ya. Jadi bener banget di soal Mbak Arfa itu dia banyak ngambil dari Kieso ya. Nah, ngambil dari Kieso ini sebenarnya ada yang disebutkan sebagai kesalahan kesalahan apa namanya kesalahan yang terjadi tahun lalu sama kesalahan yang terjadi sebenarnya di tahun bersangkutan yang masih bisa kita perbaiki. Kak, kalau udah close book, apakah jurnal RE akan selalu ada apabila account error? Sebenarnya kalau close book itu iya pasti ada jurnal RE karena mau nggak mau kita adjustnya di tahun berikutnya. Kalau misalnya di tahun itu belum close book, biasanya kita menjurnalnya itu ya udah menjurnal normal. Misalnya tadi seperti apa namanya salaries expense pada cash ya normal aja karena belum closing. Tapi kalau udah closing, artinya lo harus benerin di tahun depan gitu loh. Karena udah closing, udah final. Closing itu bicara tentang sesuatu hal yang udah final. Gak bisa diubah-ubah. Kalau mau ubah tahun depan. Tuh. Nih, kita coba ini dulu deh, latihan soal yang sama Mbak Arfa. Ya, ini soal 5, katanya kalian nggak dibahas gitu ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Di sini, company was conducted for the year ended Desember 31, 2022 and examining the book, the auditor found that certain items had been overlooked or incorrectly handled in the last 3 years. Item-itemnya berikut ini gitu. Yang pertama, pada awal tahun 2020, perusahaan beli sebuah mesin seharga 510. Ada nilai residunya yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Nah, tapi pembukuannya ini menggunakan depresiasi garis lurus, tapi dia tidak mengurangkan nilai residunya dalam menghitung depresiasi selama 3 tahun. Nah, normalnya gimana sih cara ngitungnya? Normalnya kan 510 dikurangi 51 dulu karena ini nilai residualnya. Ya aja, sebenarnya dasar penyusutan yang benar tuh 495 bagi 5. Tapi yang si aktuaris yang lakuin, aktuaris si PT X ini lakuin, dia langsung 510 dibagi 5 gitu kan. Nah, ternyata kegagalan ini sudah dilakukan selama 3 tahun. Nah, mau nggak mau kita harus pakai RE ya teman-teman, karena udah 3 tahun nih melakukan kesalahannya. Nah, di sini teman-teman apa yang harus dilakuin? Analisisnya dulu. Analisisnya gimana? Oh, berarti biaya penyusutannya overstated. Kenapa overstated? Karena nih, lihat teman-teman, harusnya yang gue susutin yang jadi biaya itu 91.800. Kok selama 3 tahun gue menyusutkannya 102? Berarti laba gue sebenarnya lebih besar daripada seharusnya. Ya kan? Labanya itu sebenarnya harusnya lebih besar karena em, labanya harusnya lebih besar karena biayanya itu kebesar gimana ya ngomongnya ya. Jadi biayanya lebih besar dan RE-nya labanya kekecilan gitu kan. Nah, di tahun berikutnya maka kita harus bikin RE-nya itu lebih besar atau labanya lebih besar karena apa? Karena penyusutannya harus kita kecilin gitu. Ngerti nggak konsep maaf kalau belibet nih? Intinya kayak gitu. Nah, makanya di sini
Kita selisihin dulu berapa sih emang kelebihannya kita, biaya kita yaitu 102.200. Ternyata jangan cuma 10.200-nya doang yang dilihat, ternyata udah 3 tahun nih kita salahnya, maka 10.200 itu dikalikan 3. Nah, yang pertama adalah untuk ngejurnal ini adalah AD of machine-nya dulu. AD of machine-nya itu kita harus jumlahkan sebagai selisihnya kan 3 tahun. AD of machine. Nah, baru retain earnings-nya 24.400. Karena RE-nya itu kenapa cuma 24.400? Kenapa nggak 36.400? Karena ingat, ini eh, assuming that the books have not been closed. Berarti di tahun 2022 ini belum tutup buku. Yang udah tutup buku itu adalah tahun 2020 dan 2021. Maka yang kita pergunakan adalah RE di 2020, 2020 dan 2021. Nah, kalau yang masih 2022 dan belum tutup buku, ya normal aja deh of machine untuk nge-counternya gitu loh. Jadi nggak perlu AD pada RE 36.600 36.600 gitu. Karena apa? Balik lagi, ini belum tutup buku, masih bisa kita kotak-katik gitu. Oke, paham ya? Coba nomor satu ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Maksudnya tadi aku agak belibet sih, jadi aku mau kalian ada yang mau tanya nggak? Oke, aman ya. Kita lanjut nih, nomor dua. Nomor dua, pada akhir tahun 2021, perusahaan gagal mencatat akrual gaji pada penjualan sebesar 45.000. Nah, balik pada akhir 2021. 2021 tuh udah closing. Berarti kita pakai RE atau enggak? Ya pakai. Karena apa? Udah tutup. Gitu loh. Makanya RE pada sellers expense. Sellers expense ini kenapa nggak nambah di debit? Kan dia harusnya menambah beban, Kak. Lah, tapi kan udah tutup. Maka dari itu expense di sini tuh cuma sebagai akun kontra. Jadi untuk menjelaskan, oh RE-nya kenapa berkurang? Karena akun kontranya harus expense. Jadi RE berkurang, nandai nih sama akuntan kalau RE-nya berkurang karena si sales expense gitu. Jadi apakah biayanya akan apa namanya? Berarti bukan RE to sales payable ya, Kak. Bukan pada salaries expense karena kalau salaries payable itu kan em, kita masih ngutang kan sama si orang yang mau kita bayar salariesnya. Di sini tuh dia gagal mencatat, bukan gagal membayar gaji. Nah, itu yang teman-teman harus bedain. Kalau dia gagal mencatat, sebenarnya udah kebayar mungkin gitu loh, tapi emang nggak kecatat aja sesuai dengan penjelasan gue yang di atas tadi. Sebenarnya dia tuh udah ngebayar, udah ngasih gitu loh. Cuman perusahaannya gagal mencatat, perusahaannya itu tidak mencatat gitu loh. Jadi makanya biayanya kurang gitu. Bukan berarti dia nggak mampu bayar gaji, bukan. Itu udah beda lagi tuh. Bukan error accounting itu beda lagi gitu. Nah, makanya di sini RE pada sales expense. Nah, ini analisisnya harus sudah cepat ya teman-teman. Apa yang mau kita bikin di 2022, apa analisis di tahun 2021-nya harus sudah cepat. Kayak gitu. Nah, di sini sebuah gugatan pajak yang berkaitan dengan tahun 2020 diselesaikan pada akhir tahun 2022. Ditetapkan bahwa perusahaan memiliki tambahan utang pajak sebesar 85.000 terkait tahun 2020. Perusahaan tidak mencatat kewajiban tersebut pada tahun 2020 dan maupun 2021 karena kemungkinan kerugian dianggap kecil. Perusahaan mendebit 85.000 ke akun rugi pada tahun 2022 dan mengkreditkan sebesar jumlah yang sama. Nah, di sini kenapa no entry? Karena tadi nih alasannya, karena jurnal yang dibuat perusahaan pada 22 pada tahun 2022 itulah yang sebenarnya gitu loh. Nah, dan posisi akun ini udah benar. Karena apa? Karena tadi kewajiban tersebut itu baru dipastikan dan dibayarkan di tahun 2022. Karena putusannya baru terjadi di 2022. Walaupun memang berkaitan dengan gugatan di tahun 2020. Tapi kan tetap di 2022 itu dia baru keluarin duitnya gitu. Jadi pencatatan loss from tax litigation pada cash udah bener gitu. Dan ditambah juga buku di 2022 belum ditutup.
Beda lagi kalau misalnya di tahun 2022 udah tutup, maka kita pakai RE gitu, teman-teman. Paham ya? Oke, yang mau nanya boleh ya, langsung komen aja. Nah, perusahaan membeli hak cipta dari perusahaan lain pada awal 2020 seharga 50.000. Perusahaan tidak melakukan amortisasi pada hak cipta tersebut karena nilainya dianggap tidak mengalami penurunan. Hak cipta umur pada saat pembelian 20 tahun. Nah, ini sama nih, konsepnya sama tadi nih. Si em, membeli sebuah mesin tapi tidak mendepresiasikan. Nah, kenapa sama? Karena dia dari awal 2020, maka di tahun 2022-nya dia pasti expense, nggak pakai RE. Nah, ini benar kan? Nih, RE-nya untuk 2 tahun memang untuk 2020-2021 karena udah tutup buku. Nah, tapi karena dia belum tutup buku tahun 2022-nya, maka dia tetap RE pada copyright. Amortization expense pada copyright. Normal biasa, jurnal biasa karena dia belum tutup buku gitu. Nah, di sini pada tahun 2022 perusahaan menghapus persediaan usang sebesar 87.000. Kerugian ini langsung dibebankan ke RE dan dikreditkan pada kepersediaan. Ya udah, ini sebenarnya loss on inventory write off atau bisa juga COGS aja, COGS pada RE. Jadi ini bisa juga COGS pada RE. COGS pada RE sebesar 87.000 juga. Karena sebenarnya kenapa bisa COGS pada RE? Karena sebenarnya kan ya sama aja sih. COGS kan harusnya di sini nih nilai COGS ya kan. Nah makanya ini kita balik karena dia ke write off gitu. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Ah, Atau kita aku boleh lanjut? nanya. Ah, Boleh boleh. aku mau nanya Kak. Jujur aku masih bingung banget buat litigation gitu. Soalnya Mm-mm. kemarin tuh ada soal juga ya yang di dosen apa soal dosen nomor 3 yang problem 22.7 itu tuh Mm-mm. dia juga kayak tentang litigation gitu tapi dia Iya. kontrakannya litigation liability itu gimana ya Kak? Jujur Dua aku titik tujuh ya. kayak dua itu. 2.7. Wait. 2.7. Hmm. Nomor berapa, Bill? Nomor 5 Kak. Hmm. Ya jujur aku nggak ngerti kalau masalah legal ini kemarin aku salah mulu. 227. Iya 22.7 problem Kak. Oh, problem. Oke, Yes, sorry. yes. Bukan Oke, exercise. bentar ya. Kita coba cari dulu. Aman Kak. Problem 227. Hmm. Oh, 5. Oh, oke. Eh, soalnya, wait ya. Soal dosen ya? Iya kak, benar soal dosen. Soal dosen. Oke, aku buka dulu ya. Maaf, aku nggak lihat kemarin. Wait. Soal dosen nomor 3. Hmm. Oh, gini. Kalau misalnya yang di sini, yang di punya aku, kenapa dikatakan loss from tax litigation? Karena di sini udah jelas nih, ada sebuah gugatan. Ya kan, ada sebuah gugatan yang diselesaikan pada akhir tahun 2022. Artinya, apa namanya, eh, ada hal yang benar-benar di tahun 2022 itu kita bayarkan. Nah, sedangkan kalau yang nomor 3 yang aku lihat di sini kan, ini tuh masih apa company legal counselnya itu masih indicated gitu atau kayak masih menerka-nerka kalau ini tuh bisa menjadi em, apa namanya
akan menjadi suatu biaya nih karena si kompetitornya ini eh, kayak bakal menang gitu. Benar nggak ya asumsiku kayak gitu bukan ininya soalnya. Si kompetitor ini bakal menang sebesar 125.000. Nah, makanya di situ masih apa ya, masih belum putus gitu putusannya. Ini masih kayak kayaknya kita gagal deh, kita kalah deh di dalam dalam apa namanya di dalam gugatan ini gitu. Maka dari itu masih ada kata estimated litigation loss pada estimated litigation liability kayak gitu. Jadi em, kalau misalnya kamu mau apa namanya mau ngejawab soal kayak gini, kamu lihat dulu nih pertama ini terjadinya di tahun berapa. Nah, itu harus dicek dulu nih. Ini terjadi tahun berapa? Oh, kalau udah lewat berarti akan main sama retained earnings tadi itu kan. Terus yang kedua, kamu lihat juga di sini ini udah terjadi atau belum ya? Atau masih kita mengestimasikan atau kita masih menerka-nerka atau kita masih bagaimana? Nah, itu kamu juga cek. Itu akan menentukan jurnal kamu apa gitu. Oke, paham ya Bill atau gimana Bill? Oke Kak, berarti izin konfirmasi. Berarti Mm-mm. eh, di sini kan ada yang di soal dosen itu kan ada 220 sama 125 ya Kak. Jadi 220 ibaratnya sama. ya, jadi Mm-mm. ibaratnya yang aku baru ngerti itu berarti kalau dia apa asumsi dia kerugiannya itu nggak ada kayak di soal yang tiga ini ya Kak, itu kan Mm-mm. dia bilang asumsinya di 2020-2021 kerugiannya dianggap kecil ya Kak. Berarti makanya dia nggak nyatet. Jadi kalau misalnya soalnya di 2020-2021 asumsinya adalah dia mempunyai kerugian 85.000, berarti di 2020-2021 seharusnya udah ada loss from tax litigation gitu ya Kak. Bukan kayak gitu. Jadi di sini tuh nomor tiga ini ya, nomor tiga soal aku ya. Ini dia ngomong kayak gini nih. Tahun 2020 memang kita ada kasus ya kan. Nah, ditetapkan belum ada kasus tapi nggak dikasih tahu nih berapa jumlahnya 85.000 ini tuh baru dikasih tahu di akhir 2022 ya kan. Nah, jadi perusahaan ini nganggap, oh ya udahlah lihat nanti 2020, 2021 lewat 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 karena dianggap ya udah nggak jelas berapa. Karena di dalam akuntansi itu memang kita harus mencatatkan kerugian sebelum kerugian itu terjadi itu benar. Nah, tapi kita juga nggak bisa asal catat kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada dasar yang tepat untuk kita membebankan ya jangan dibebanin gitu loh. Makanya perusahaan kayak udahlah nanti 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 nanti. Nah tiba-tiba tahun 2022 putusannya keluar. Nih lo ada utang sebesar 85.000. Nah makanya di sini tidak disebutkan sebagai suatu kesalahan Bill di soal. Makanya no entry. Kenapa? Karena si tahun 2022-nya perusahaannya juga udah 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 mengkreditkan gitu debit 85.000 atas kerugian dan juga kredit kas karena ya udah emang kerugian itu sebenarnya terjadinya tuh di 2022 walaupun menggunakan kasus 2020 karena ruginya itu atau putusan itu baru terjadi di 2022. Nah, kalau misalnya nih case-nya di tahun 2020 maupun 2021 sudah tahu bahwa akan merugi sebesar 85 ya baru kita tulis tadi apa namanya sama kayak di nomor 5 soal dosen 3 gitu ada em, bahwa ada misalnya estimated litigation loss pada estimated litigation liability misalnya kalau di tahun 2020 dan 2021 udah tahu nih angkanya 85.000 gitu. Paham ya? Oke Kak, makasih ya Kak, paham paham. Paham. Kayak gitu konsepnya. Oke, kita next dulu. Ini tadi udah ya, teman-teman pada tahu ya. Nah, ini nih yang tadi nih teman kamu bilang, oh kalau ini tuh tadi kita retroaktif Kak, kita melihat ke belakang gitu. Nah, tapi ada juga yang error analisisnya itu pada tahun berjalan. Nih, tahu dari mana? Karena tadi assuming that perusahaan uses a year
uses a calendar year basis. Jadi dia masih menggunakan apa namanya tahun tahun itulah tahun berjalan itu gitu. Misalnya nih utang gaji dan upah pada akhir tahun sebesar 3.400 euro tidak dicatat karena pegawai pembukuan menganggap bahwa jumlahnya tidak material. Nah, tapi kan ini masih di tahun berjalan kan, maka nggak ada main sama RE karena masih di tahun berjalan. Dan di tahun berjalan itu kita tahu nih ada yang bermasalah, maka nggak ada understated ataupun overstated karena understated ataupun overstated itu terjadi kalau terjadi kalau misalnya di tahun yang berbeda. Coba ini gue salvo kalian nanya. Kamu nanya kenapa RE-nya dikredit? Apa artinya saat write off itu akan menambah RE? Nah, write off itu kan artinya loss on inventory write off atau misalnya pada tahun 2022 perusahaan menghapus persediaan yang udah nggak persediaan yang udah nggak bisa dipakai sebesar 87.000. Kerugian ini langsung dibebankan ke RE. Nah, kenapa tadi RE-nya jadi bertambah gitu ya? Padahal harusnya, hmm, oke kayak gini. Karena persediaan itu kan dianggap sebagai suatu aset kan. Persediaan itu dianggap suatu aset. Nah, aset itu kan ada di debit gitu kan. Nah, abis itu di sini kita loss on inventory write-off ini bakal masuk nih ke net income 87.000 ya kan sebagai pengurang. Nah, RE di sini itu sebenarnya em, bakal mengurangi em, RE di sini tuh masuk ke dalam BS karena sebenarnya dia akun kontranya dari COGS ataupun loss on inventory write off. Jadi nanti nih COGS-nya bakal berkurang, nanti RE-nya yang sebenarnya dia akan wait-nya jadi bingung nih ngejelasinnya. Perusahaan hapus persediaan usaha 87.000 loss on write off. Nah, karena di sini dia loss, sebenarnya ini tuh akun kontranya aja sih. Dia akun kontra ke RE karena di sini dia ngomong kerugian ini langsung dibebankan ke RE. Nah, dan dikreditkan ke persediaan. Nih ya, jadi harusnya ini loss on inventory write off pada RE. Bener sih ini, cuman kenapa ya? Kenapa RE-nya dikredit? Apa artinya setelah write off dia akan menambahkan RE? Hmm, mm, mm, mm. Karena dia belum tutup buku nggak sih, Kak? Mm. Cuman di sini yang si teman kamu tanya tuh adalah kenapa RE-nya RE-nya dikredit karena kalau RE dikredit dia nambah kan, nambah nambah RE. Iya, tadinya soalnya di apa? Dia accounting errornya adalah dia awalnya nyatet RE pada inventory, Kak. Dan sementara dia belum tutup buku. Jadi seharusnya loss pada Oh, inventory kan, Kak? oh jadi awalnya tuh gini ya, awalnya RE pada inventory gini. Yes, gitu nggak sih, Kak? Yang aku baca dari Oh, terus soalnya habis sih. itu nanti dia mau balik gitu, Nah, inventor soalnya kan COGS pada oh iya bisa ya bisa bisa. seharusnya kan loss pada inventory, iya. Ya makanya Hmm, jadi biar RE-nya dihilangin. Soalnya kan dia iya belum iya tutup buku. betul 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 betul. Iya, jadi awalnya dia mungkin mencatat benar nih kata Nabil, RE pada inventory. Nah, terus habis itu kalau misalnya belum tutup buku, kita ada konsep kan kalau misalnya ini itu adalah ya udah dibalik aja jurnalnya supaya nol lagi gitu. Makanya di sini loss on inventory. Sebenarnya bisa aja nulis inventory doang, makanya ada kata COGS doang kan pada RE kayak gitu. Benar 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 benar. Oke, gimana? Paham nggak yang tadi dijawab Nabil? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, paham. So, maaf gue juga gak nge-lag kok nggak apa-apa. Saling belajar aja ya, guys. Oke, nah ini tadi ya, balik lagi ya. Ini belum masih di tahun berjalan gitu. Tapi kesalahannya ini udah langsung diketahuin. Makanya ya udah jurnal pada normalnya aja.
eh, wages expense pada wages payable gitu. Nah, ini sebesar 3.400 udah paham ya. Nah, ini juga nih beban cuti yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan sebesar 3.100. Tapi nggak dicatat karena pegawai pembukuan ini tidak pernah tahu bahwa itu harus dicatat. Nah, maka karena masih di tahun berjalan, balik lagi dia tetap 3.100. Ya kan? Journal entry-nya itu vacation wages expense pada vacation wages payable gitu. Nah, ini nih kenapa masih payable karena ya tadi apa namanya upahnya ini utang gaji dan upah pada akhir tahun. Nah, dia masih ada keterangan utang gaji dan upah, Bang. Makanya kita pakai wages payable. Nah, di sini juga beban cuti yang masih harus dibayar, berarti masih payable. Jadi teman-teman harus lihat juga ya kata-katanya kayak kapan dia masih harus dibayar, masih utang, itu masih menggunakan payable. Kayak gitu. Nah, terus di sini asuransi untuk periode 12 bulan yang dibeli 1 November tahun ini dibebankan seluruhnya ke akun beban asuransi sebesar 3.300 karena jumlah cek kira-kira sama setiap tahun. Nah, tadi ini nggak bisa dong periode ini langsung dibebankan 12 bulan, padahal baru beli 1 November. Berarti sebenarnya yang baru kita pakai dua kan. Nah, makanya ini dibebankan ke akun beban asuransi sebesar 3.300. Nah, karena ini pakai akun prepaid, sebenarnya kamu udah pernah diajarin kan di DDA, ada yang pakainya 10/12, ada yang pakainya 2/12 kan. Itu tergantung lo melihatnya based on aset atau based on expense kayak gitu-gitu. Masih ingat nggak tentang kayak gituan di DDA? Nah, ini kebetulan kita pakai prepaid, makanya pakai 10/12 ya kan. 3.300 pakai 10/12. 10/12 ini menggambarkan apa? 10/12 ini adalah 10-nya adalah bulan yang belum kita pergunakan gitu. Makanya pakai 2750 gitu. Oke, terakhir pendapatan penjualan yang dilaporkan untuk tahun berjalan adalah 1.908. Nah, tapi jumlah tersebut itu udah termasuk seluruh pajak penjualan yang dipungut selama tahun berjalan. Nah, tarif pajak penjualannya tuh 6%. Nah, karena pajak penjualan tersebut adalah akan disetorkan pada Departemen Pendapatan, maka akun beban pajak penjualan didebit. Pegawai pembukuan menganggap bahwa pajak penjualan adalah beban penjualan pada akhir tahun berjalan. Maka saldo akun beban pajak penjualan adalah 103.400. Nah, jadi di sini kayak dia menganggap si pajaknya ini tuh termasuk ke dalam apa namanya? Termasuk ke dalam pendapatan penjualan. Makanya di sini kita harus pisahin. Nah, cara pisahinnya kayak gimana? Nih, masukin jumlah seluruh pendapatannya ya kan yang tadi sudah masuk ke dalam sudah termasuk ke pajak. Nah, dibagi 106. 106 kenapa? Karena 106 itu udah 100 yaitu pendapatannya 100% dan 6%-nya itu adalah pajaknya. Karena kalau ditambah jadi 106 dong. Karena 1908 ini tuh adalah gabungan pajak dan pendapatan. Kita mau pisah. Nah, yang mau kita pisah itu adalah jadi berapa sih pajaknya? Nah, dikali 6%. Gitu. Maka di sini eh, apa namanya jurnalnya sales revenue pada sales tax payable sebesar 108 dan 108. Nah, di sini juga kalau pada tahun berjalan saldo akun beban itu 103 udah apa namanya sudah dibebankan. Makanya kita harus apa namanya eh, harus balik gitu menjadi 103.400 103.400 karena sebenarnya yang dibebankan itu adalah 108 bukan 103 tuh. Oke, paling itu aja guys dari gue. Masih ada yang mau nanya mungkin atau mau nanya sak EP juga atau tadi changes in accounting policy boleh juga tanya ke gue dan Faiz sebelum kita close meeting hari ini. Ada yang mau ditanya? Hmm,
Kalau Mbak Arfa sih, kalau Mbak Arfa sih bakal tetap sama ya teman-teman sama soal-soal soal-soal yang dia keluarin di ASIS ataupun yang akan dia keluarin di tugas dosen. Jadi teman-teman belajarin dari situ aja, diulang-ulang. Sama teman-teman harus cari nih celahnya di mana. Kok kayaknya si Mbak Arfa bikin soal banyakan yang kayak tipe gini ya. Nah, biasanya itu yang bakal keluar. Dan tingkat kesulitannya juga yang pastinya yang sulit gitu. Jangan apa namanya teman-teman latihan lagi aja gitu. Kalau yang ini sih bobotnya nggak bakal sebesar yang accounting policy ini. Jadi teman-teman coba belajarin lagi si accounting policy ini dengan saksama. Pelajarin juga DTA, DTI, DTE, DTL. Itu sebenarnya akuntansi pajak sih, cuman ya udah karena teman-teman udah dapat jadi harus dipelajarin. Oke, ada lagi tips kalau correcting jurnal gitu gimana Kak? Maksudnya tips correcting jurnal-jurnal gitu gimana? Maksudnya gimana ya? Ya teman-teman baca salahnya di mana. Misalnya salahnya di beban. Oh berarti pasti akan ada muncul expense, bakal muncul. Terus teman-teman kan salahnya di beban, berarti akan muncul expense. Terus teman-teman lihat lagi, nih udah lewat dari tanggal, udah closing atau belum? Oh udah closing, berarti pakai RE. Oh belum closing ya udah berarti jurnal biasa gitu. Kayak gitu sih teman-teman caranya. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Kak mau izin tanya, tahun lalu ada soal trade sak EP nggak ya Kak? Dan kalau ada bentuk soalnya gimana ya based on tahun lalu? Thank you. Nah tahun lalu itu ada tentang sak EP, tapi sama Pak Pri. Nah em, sama Pak Pri kita tuh open book, jadi kayak ada kasus-kasus Gojek kayak gitu, kasus Gojek nanti kita kayak menjelaskan gitu kenapa ada apa namanya kita analisis laporan keuangannya. Nah, tapi kita itu dikerucutin sak EP-nya itu sewa sama aset. Lab QUI, oke. Ya, gue lupa lah antara Gojek atau UI gitu. UI ya. Nah, kita dikerucutin sewa sama aset sih, aset tetap tahun lalu kalau yang gue ingat. Nah, kalau sama Mbak Arfa, kayaknya bakal beda sih guys. Jadi gue nggak menyarankan untuk mempelajari apa yang keluar sama Faiz dan gue di tahun lalu sih. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya-tanya mungkin? Oh, Paling I see. baca-baca itunya ya, baca-baca SAK-nya aja ya, kayak Iya, pengakuan aset ini gimana, SAKEP gitu. iya, iya. Tapi Mbak Arfa ada nggak ya guys sempat mention mungkin di kelas-kelas mana nih mumpung kalian lagi di Zoom terkait SAK EP ini munculnya bakal kayak gimana? Mungkin ada yang boleh komen biar teman-teman yang ada di sini juga saling terinformasi, guys. Maksudnya kayak apakah studi case atau ya PPT aja atau bagaimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Oke, ya udah guys. Maybe kalau di kelas A nggak di-mention sih Kak, cuma dikasih bahan materinya aja dari PPT dan modul KP. Ya atau enggak kalian summeryin aja guys apa namanya yang penting-penting yang biasanya Mbak Rafa sering sebutin di kelas.
gitu. Nah, pasti teori sih kalau menurut gue tentang SAK-EP itu nggak mungkin hitungan, pasti teori. Jadi ya coba dihafalin atau dibaca-baca aja sih SAK-EP-nya. Gitu. Iya, oke, semangat ya guys buat kalian semua. Betul. Pertanyaan ujian SAK-EP ada contohnya nggak Kak? Kan kita berbeda guys. Kita sama Pak Pri. Iya, kalau mau banget nih pertanyaannya gini nih kalau kemarin. Jadi ada, jadi ada laporan keuangan UI nih, laporan keuangan UI. Hmm, UI kan tertutup ya, nggak TBK ya, which is pakai betul. SKIP kan. Nah, dari laporan keuangan tersebut kan ada pos-pos kayak pos aset, pos sewa, pos income. Terus kalau UI kan nggak punya income dia ya, masuknya ke apa ya, dana abadi gitu-gitu lah ya. Nah, kalau dulu tuh disuruh nyocokin nih sama SAKEP si laporan keuangan UI ini udah sesuai apa belum. Sebenarnya kayak gitu kalau dulu. Kayak nyocok-nyocokin aja. Nanti kata-kata yang di SAKEP tuh di apa ya, di yaping-yapingin lah gitu sama laporan keuangannya gitu. Apakah dia nyatetnya sebagai aset udah bener atau belum gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Betul. Iya. Hmm, kayak gitu guys. Beda sih menurut gua sama sama kalian nanti. Cuman kalau kalian emang mau ini, gua ada cheat sheetnya sih ini teman-teman. Kalau ada yang mau baca-baca materi sak EP gue boleh baca aja dari situ. Tapi ini punya Pak Pri sehingga tidak bisa dipersamakan. Cuman siapa tahu kalian bisa menggunakan itu silakan. Gitu deh. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama teman-teman. Pokoknya eh, apapun lah, semoga kalian eh, apa namanya sukses asik. Oke, ya udahlah Is. Lu ada lagi nggak? Nggak ada lagi sih yang nanya. Oke, kalau mau nanti mau nanya lagi ya by PC aja boleh atau by Nabil. Betul. Bebas deh. By Nabil aja ya Dia guys. by Nabil boleh. Oke. Boleh Bil, kalau Oke. udah nggak ada yang nanya lagi, udahin aja nggak apa. Mm-mm. Oke, gue balikin ke Nabil ya guys.